Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Ini anakku Nabila Ratna Ayu Asilia Arwana. Azalia, iya. gadis yang cerdas seperti permata. Oh. Dan cantiknya seperti bunga. Bunga pasir ya. Ya bunga. Dikain bunga bangke. Bunga Ya pasir enggak itu dong. bukan Kamu tuh enggak bunga bangke, tapi itu Rafflesia Arnoldi. sama aja itu bunga bangke. Itu bunga bangke, Sama Mas. aja. Tapi kan namanya nama agak asing gitu ya. Iya. Namanya siapa? Rafflesia Arnoldi. Tapi bau bangke. Ya udah dihalusin bunga pasir gitu aja. Itu lebih parah, Mas. Itu tai kucing. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Sendiri aja nih datangnya nih, monggo. Iya nih, sendirian aja, soalnya jomblo om. Oh, masih jomblo. Enggak, emang Jomblo kok ditawarin om kayak gini. Sorry, rambut saya udah putih, berarti udah meninggalkan dunia hitam saya nggak ada. Kalau ada yang ikhlas lah itu beda. Ya, Namanya rezeki ya jangan ditolak. sama aja. Balik rezeki tolak nanti rezeki nolak kita. To the point aja nih. Tuh, Vega, Claudia Cynthia Bell ya. Bel apa? Bella. Bell es tung. Lonjong dong. Stasiun berita CNN bilang bahwa Nabila ini juga ikut main di film horor. Film Horor. Is that true nih? Memang dirimu nggak takut dengan makhluk-makhluk mengerikan dunia misteri seperti ini? sebenarnya sih apa ya, takut nggak takut sih. Sebenarnya takut sama yang di atas om. Percaya nggak percaya juga, soalnya aku nggak pernah lihat tapi ngerasain pernah gitu. Rasain gimana tuh? Jadi kayak Merinding. enggak mungkin sih, jadi kayak misalnya aku lagi jalan tiba-tiba di kamar tuh kayak ada yang ngeliatin, pas aku balik lagi nggak ada gitu. Terus kayak kemarin kan aku sempat syuting, pas syuting tuh kayak ada yang ngikutin gitu, kayak berat sebelah. Biasanya aku kalau misalnya berat sebelah yang kanan kan kayak salah bantal atau kayak gak enak gitu deh kalau sebelah kanan lehernya kadang-kadang. Tapi ini tuh main sebelah kiri, terus hawanya kayak panas gitu. Pernah nggak dirimu melihat visualnya makhluk astral lain? Iya, yang Pernah benar-benar. nggak? Pernah langsung atau cuma hanya merinding-merinding aja? Nggak pernah sih untungnya om. Belum ya? Pengen ya? Pernah sih kayaknya, sekarang ini. Kembali ke Emang dirimu main di film horor apa kalau boleh tahu? Judulnya Wewe om. Wewe. Iya. Wewe itu beda dengan kayak kuntilanak, beda lagi. Beda Iya. ya. Kalau kuntilanak itu rambut panjang, muka nggak jelas. Kalau wewe itu ada ini, maaf Apa, ya. Mas? Itu ada pepayanya yang Yang ini beda om. Yang ini hantunya beda. enggak, kalau di daerah kampung Iya, saya itu iya. seperti itu. Oh, makanya disebutnya wewe. Wewe itu panjangnya itu pepayanya sama kakinya hampir sama gitu. Loh, ini percaya. Bener nggak? Orang tuanya dia pasti ngerti nggak? Gitu. Jadi pernah lihat wewe itu ya. Iya. Terus dirimu main film horor kapan ini tayangnya? Tayangnya insya Allah tanggal 16 April 2015. Wah. Pasti teman-teman saya udah nggak sabar ingin melihat sejarah orang tuanya ya. Horor banget, Mas. Itu syutingnya gimana, proses syutingnya? Pernah nemuin hal-hal yang di luar logika nggak? Alhamdulillah sih aku belum sempat nemuin yang aneh-aneh ya, soalnya kan sebelum syuting kan sempat syukuran dulu, jadi kayaknya berpengaruh juga kan. Doa dulu ya. Tapi Syutingnya di dalam negeri apa di luar negeri? di sini om. Oh, di sini. Sini. Dibanyakan di mana, kuburan atau di Enggak ada di rumah kuburan. Kayak kosong? di rumah kosong itu, dan itu rumahnya juga lumayan angker juga sih om. Daerah mana? Di daerah puncak. Wah. Terus ada di hutannya juga. Mana, Mas? Itu tempatnya tadi yang Mbak Anggi ceritain itu. Puncak. Sana tuh kan tempatnya ini Apa? orang yang memanfaatkan momen-momen yang pas ya. Pengalaman. Gua tuh nggak ngerti hal-hal kayak gitu, tahu nggak? Nggak ngerti apa, Mas? Saya itu kalau bicara soal itu nggak nyambung, tapi kalau bicara soal kerja yang bener, Pret. terus sayang keluarga itu.
Dari sekian makhluk halus yang diceritain orang-orang, makhluk halus jenis apa yang menurut dirimu paling mengerikan dan mana yang tidak terlalu menakutkan? Monggo silakan. Kalau aku mungkin rasa yang semuanya nakutin. Ini. Yang ditanya Nabila, bukan Nabok. Nabok apa, Mas? Nabok hidungmu pesek itu. Salam, ini Nabila. Ya ini Nabila, ini Naujubillah. Ini Nabila, ini Udzubillah katanya. Nabila mah gitu. Kalau ngomong suka tepat ya, Mas. Gimana? Yang paling takut apa ya? Tuyul arwana, Om. Tuyul ya. Tuyul arwana. Loh, kok kenapa ditakutin? Tuyul itu kan kecil dan Enggak. tuyul itu inspiring untuk orang-orang teman-teman saya. Inspiringnya apa, Mas? Inspiring itu anak kecil aja pinter nyari duit gitu. Nah ini gede-gede aja cuma pinter bohongin malah kan. Iya sih Om, aku sebenarnya paling takut sama wewe gombel, terus juga sama genderuwo Om. Genderuwo ya? Karena waktu kecil mama selalu bilang kalau misalnya keluar malam-malam, maghrib-maghrib gitu ya, jangan keluar nanti diculik wewe gombel gitu. Jadi kayak trauma sampai sekarang gitu. Iya memang, apalagi genderuwo menyeramkan, Iya, tinggi banget. bulunya ada di mana-mana lagi. Apa bener nih kalau di lingkunganmu pernah ada kejadian yang ada kaitannya sama tuyul? Pernah ada Om. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu tetangga aku kayak sempat kehilangan uang, tapi nggak tahu siapa yang ngambil gitu. Dan curiganya sih tuyul gitu ya, karena satpam deket rumah aku tuh kayak pernah ngeliat di tengah malam gitu kayak ngeliat anak kecil lari-lari gitu pergi ke suatu rumah, tapi rumahnya tuh yang serem gitu. Jadi di deket rumahku ada rumah yang serem gitu Om. Tapi ada penghuninya. Ada penghuninya tapi yang nggak tahu tiba-tiba kayak satpamnya tuh kayak ngeliat ada tuyul gitu. Lari-larian malam-malam gitu. Kalau menurut cerita orang, kamu cerita tuyul itu fisiknya seperti apa? Tuyul, Mas. Ya. Kecil, Mas. Tangannya, jari-jarinya. Kecil, terus nggak pakai baju, pakai kolor doang. Terus dia suka lari-larian. Dia biasanya nggak sendirian, Mas. Dari Iya, pendengar, dia dari rame-rame, cerita orang-orang ya? Iya. Dia rame-rame, Mas. Tuh mau tawuran kali, Mas. Kalau dari Nabila sendiri? Ada yang konon katanya ceritanya tangannya jarinya cuma 2. Ada cuma rambutnya cuma di sini doang. Ada cuma matanya cuma 1. Tapi kita anu lah ya, Iya, benar. tidak tahu yang jelas seperti apa. Betul, Pasti benar. penasaran kan? Untuk lebih jelasnya lagi. Pasti. Nih. Apa nih, Mas? Pemirsa, penasaran pengen lebih tahu mengenai apa itu tuyul dan kaitannya dengan pesugihan? Mari kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Yuk. Dari berbagai cerita yang beredar di masyarakat tentang sosok makhluk gaib, tidak ada yang menyaksikan sosok tuyul sebagai pencuri ulur. Tuyul merupakan makhluk yang paling dicari bila berkaitan dengan pesugihan, karena sosok ini dapat memperkaya diri pemiliknya dengan cara yang tidak lazim dan merugikan orang lain. Tuyul tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di beberapa negara Asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, sampai ke Korea Selatan. Pemahaman sosok tuyul di negara-negara tersebut juga hampir sama, yaitu makhluk kerdil berasal dari janin anak yang diaborsi atau meninggal dalam kehamilan yang mencari-cari keberadaan orang tuanya. Namun rupa tuyul tidak sepolos asal-usulnya yang berkaitan dengan anak kecil. Banyak cerita-cerita yang menggambarkan sosok tuyul sebagai makhluk kerdil bertaring, bertelinga runcing, berlendir, bermata merah, dan bahkan katanya tidak selalu botak, tapi ada juga yang berambut panjang. Berkaitan dengan kemampuan tuyul yang pintar mencuri, ada beberapa informasi yang mengatakan jika banyak terjadi praktik jual beli dan pemeliharaan tuyul karena banyaknya permintaan. Dan katanya tuyul yang paling banyak dicari adalah yang berasal dari Pulau Jawa. Apakah itu benar? Dan apakah memelihara tuyul juga berkaitan dengan tumbal? Selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Pasti pemirsa maupun penonton yang ada di studio penasaran, rasa ingin tahu, pengen memelihara atau pengen tahu aja. Pemirsa, untuk membahas lebih jelas tentang asal usul tuyul, saya punya bintang tamu selanjutnya yang paham luar dalam mengenai dunia misteri dan pesugihan. Please welcome Mbak Yu.
balik ke pasti udah gak sabar mendengarkan penjelasan dari Mbak Yul. Udah kumpul ya. Karena beliaunya ini paham hal kayak gitu. Tukul dan Mbak Yul. Iya, Tuyul dan Mbak Yul. Selamat malam Mbak Yu, selamat datang lagi di Bukan Empat Mata. Pripun kabare? Alhamdulillah saya. Dapat salam dari Omen. Teman saya yang kamu tuh jujur tapi kurang ajar. Tapi ternyata apa yang dikatakan Mbak Yu benar-benar terjadi. Kalau makan sembarang masih kurang ajar. Iya kurang ajar. Jadi ada tamu kadang dia nggak pakai pakaian, karena kurang ajar. Dianggapnya kayak di rumahnya sendiri. Makanya banyak yang niru-niru sekarang. Ini penasaran nih, agar semuanya tidak salah pengertian nih, bisa dijelaskan nggak? Tuyul itu sebenarnya makhluk seperti apa sih? Ada yang bilang tuyul itu jelmaan janin yang gugur dalam kandungan. Tapi ada juga yang bilang tuyul itu adalah bangsa jin. Monggo, Mbak Yu. Tuyul itu berbagai macam jenisnya, itu sebenarnya banyak. Jadi gini, nggak cuman tuyul itu yang dari janin yang nggak jadi. Kalau janin nggak jadi itu disebut bayi ambar. Bayi ambar itu bisa dewasa, bisa tumbuh seperti anak manusia lumrahnya. Cuman kalau yang bayi yang belum waktunya lahir tapi dia meninggal di dalam, dia bisa jadi tuyul. Cuman harus tahu tanggal-tanggalnya. Tapi kalau yang ada juga bangsa jin yang memang berupa tuyul, perkampungan tuyul itu memang ada juga. Jadi jenisnya dibeda-bedakan. Ada yang jenis tuyul itu seperti memet apa intok, itu lebih kasar ya. Dia biasanya berupa yang lebih runcing, matanya merah, tapi dia berbau darah. Dia minta tumbal biasanya gitu loh. Kalau yang tuyul biasa itu yang bayi janin yang nggak jadi, biasa dia tuyul biasa tapi yang ngambil uang tapi kurang gesit, kurang lincah. Jenisnya macam-macam, harus dikotak-kotak karena kadang yang namanya tuyul itu enggak lebar, luas cakupannya loh tuyul itu. Paham, iya. Sekarang udah sedikit paham. Jadi tuyul itu nggak hanya tuyul itu, tapi ada bermacam-macam tuyul. Tuyul A, tuyul B, tuyul C. Iya, tuyul A itu yang tadi, tuyul B itu yang itu tadi, yang C yang itu tadi, yang memang spesial tuyul dari jin itu. Yang paling dicari itu yang kayak tuyul memet tadi. Yang paling lincah, yang paling dicari itu. Yang paling lincah. Karena dia ngambilnya nggak bisa satu lembar, dia ngambilnya berlembar-lembar dan mengambil perhiasan juga cepet. Perhiasan itu bisa. Berbau logam bisa, tapi kalau yang tuyul biasa dia ngambil pakai lidah cuma selembar. Walaupun dia disuruh ngambil 50.000, kalau dia suruhnya ngambil 100.000, ya 50 nggak dipakai. Tapi dia taunya ya seperti anak kecil, kamu ngambil ini, ngambil uang 50, ambil, mau tumpuk 100.000 pun nggak akan diambil. Taunya ya 50. Kayaknya ada tuyul juga yang Ya Mas, ada suara itu. Ya pemirsa, tiba-tiba ada anak-anak kecil bermain di belakang panggung kita, tadi ada bersuara. Terus Mbak mau nanya, waktu diambil duit itu bisa ngilang atau bisa jalan sendiri gitu Mbak? Kalau secara kasat mata duit itu ngilang. Karena tuyul tuh yang pinter tuh yang punya tuyul, bukan tuyulnya. Sebelum mengambil uang itu, siangnya yang punya tuyul itu dia akan keliling tempat di mana target-target yang dia mau ambil. Tuyul cuma disuruh kamu masuk rumah itu, ambil uang yang seperti ini, tolong ambil. Tapi gampang ngambek loh, gampang marah tuyul itu. Misalnya seperti apa ngambeknya? Kalau seperti dia punya keinginan, kata saya minta susu, minta ini A, si B, sajen, kalau nggak diturutin, dia juga bisa marah ngambek. Malah yang punya tuyul malah diamuk. Itu bisa diobrak-abrik, anak bisa sakit, rumah tangga bisa hancur, itu bisa. Serem ya Mbak. Jadi selama tuyul itu ada masanya juga kan. Jadi kalau selama dia ngambil tuyul itu sama 5 sampai 7 tahun atau 10 tahun, nggak aman. Sepanjang itu ada gejolak-gejolak yang terus terjadi. Karena permintaannya kadang-kadang aneh-aneh, kalau nggak sampai dituruti dia marah. Balik kalian menarik nih kayaknya. Iya. Sebentar Mbak Nabila ya. Gak pengen membutuhkan tuyul nggak? Wah Mas. Dulu saya pernah liputan Mister Tukul jalan-jalan tuh di tempatnya Istana Tuyul. Di Klaten ada Mas. Salah satu daerah itu. Karena ceritanya bener apa yang dikatakan Mbak Yu. Jadi sistemnya kontrak, sistemnya mau yang berapa belinya. Iya, betul. Di Klaten itu kan ada beberapa tempat yang daerah tertentu yang saya melihat di daerah Mbaya itu juga. Jadi sistemnya pakai uang. Jadi saya beli tuyul jenis ini untuk target ini. Cuman kadang-kadang, maaf, juru kunci sendiri yang memermaikan itu. Jadi kadang-kadang gagal di situ, malah nggak dapat tuyulnya. Kan
kan kita harus namanya kita adaptasi dengan tuyul, kita baru sama yang punya itu dulu. Bisa nggak sinkron dengan medan magnet kita? Bisa nggak, mau nggak? Kadang namanya juru kunci, alah babat ya, yang penting bayar selesai. Gitu. Apa betul tuyul-tuyul itu sendiri ada berbagai macam jenisnya? Dan apa benar warnanya pun macam-macam seperti krayon? Ada berbagai, memang betul. Cuman yang sering saya lihat yang umumnya cenderung warna abu-abu. Kulitnya pucat gitu mas, kayak pucat gitu. Kayak contohnya Mbak tuyul itu. Mbak tuyul. Lucu. Dia tuh nggak ngomong aja lucu. Apalagi kelakuannya. Wah. Ini nggak ngambil uangnya tapi ngambil ATM-nya. Ini nggak ngambil uang tapi ngambil hati saya terus. Enggak Mbak, jadi warnanya itu abu-abu. Ada yang cenderung yang sering tuh yang warna abu-abu yang itu, yang pucat. Dia cenderung yang tingginya sekitar 50 cm. Oh tinggi juga ya Mbak? Ada yang 50 cm, ada yang 20 cm juga ada. Oh. Paling kecil gimana Mbak? Yang 13 cm itu apa? Tuyul apa bukan? Apaan? Itu Mbak. Penggarisan. Terus jadi Mbak Yu paling kecil segini ya? Sekitar 20 cm-an kecil satu botol. Tuyul tuh kalau lihat botol agak stres tuh tuyul tuh. Karena berarti ada pengertian dia akan dimasukkan botol itu. Botol kaca? Botol kaca. Memang lampunya Pemirsa, tiba-tiba lampu bisa redup dengan sendirinya dan Vega melihat tuyul berlalu-lalang di depan kita, berlari-lari. Ya. Mungkin orang yang nggak bisa melihat nggak ada apa-apanya, tapi orang yang bisa melihat ini berlari-lari. Itu ada dua itu. Ya, Mbak Yu, ya. Bener nggak sih ada klasifikasi tuyul hitam dan putih itu apa bedanya? Yang tadi saya bilang, kalau yang tuyul hitam dia cenderung pakai tumbal. Keluarga, sahabat, teman tuh bisa jadi tumbal. Diapain? Dimakan dia? Jadi kayak ada perjanjian. Selama per tahun saya minta 1 atau 2. Kalau dia nggak bisa memenuhi tumbal itu, ya dia kemakan sendiri. Cara makannya dikunyah-kunyah? Enggak, ada yang meninggal. Jadi entah kecelakaan, entah meninggal karena sakit. Dan itu sebelum ngontrak tuyul itu, dia butuh darah. Kita ambil darah sedikit, kita ada beberapa saji, kita panggil tuyul dengan ada acara ritual sendiri. Kalau dia mau datang, misalnya dia tumbal, perjanjian. Itu yang hitam? Yang hitam, dia gesit, pinter nyari uangnya. Kalau yang putih? Kalau yang putih dia cenderung yang lambat, cuman tanpa tumbal. Tapi dia biasanya dari anak-anak yang meninggal, belum waktunya, itu bisa jadi tuyul, tapi disebut namanya. Sebenarnya kasihan nggak ada ininya, nggak ada akibatnya, dampaknya. Semua tetap ada dampaknya mas. Yang putih itu dampaknya? Tetap ada dampaknya. Jadi gini, yang tuyul putih itu kan nganggepnya dia tuh di rumah tangga itu, kalau ada punya anak perempuan yang punya tuyul tuh akan susah punya jodoh. Karena dia akan nutup jodoh itu. Dia nganggep itu pasangannya atau saudaranya. Jadi gelap auranya. Jadi jomblo. Bisa seumur hidup bisa itu. Waduh. Kayak yang itu. Efeknya ada. Tapi kalau yang hitam jelas efeknya nyawa. Mas, aku boleh nanya? Boleh. Mbak Yu, biasanya kalau orang yang miara tuyul itu dia piaranya di mana tuh Mbak Yu? Kalau di rumah? Oh di rumah biasanya dia minta kamar tertentu. Seperti selainnya punya anak aja. Ada kasur, ada ruangan, ada mainan. Dan mainan tuh dia minta, bukan kita janjikan. Dia minta. Ada seperti kelereng, terus kacang hijau kan enggak, kacang hijau di luar posisinya dia. Terus yuyu itu juga iya, mainan tingtong yang di sepeda itu loh. Itu dia suka. Ya, dia sebenarnya seneng itu kayak gitu tuh. Itu tuh dakon. Terus dakon. Dakon tuh seneng. Iya, dia dakon suka mainan. Misalnya dia disuruh ngambil uangnya, tapi di rumah yang dia mau ambil uangnya itu ada mainan, otomatis dia fokusnya ke buyar nggak sih? Karena selainnya anak kecil, dia lihat mainan dibuat mainan dia akan bermainin lah. Kenapa tugasnya dia ngambil uang lupa, gitu loh. Dan itu bisa dibegal loh mas. Kata gini, tuh yang ngambil ke rumah seorang, kalau kita mau nakal di tengah jalan sebelum dia sampai ke rumah yang punya tuyul, kita begal pakai lalat hijau itu loh mas. Iya. Kita buat sate, kita buat mainan, dia akan berhenti buat kasih ke kita. Itu juga kalau kita mau nakal bisa. Dia minta kamar, yang dia buat nyaman, dia buat tidur, minta susu, di situ semua aktivitas dia. Susunya susu biasa Mbak? Ibunya. Enak gak? Apaan mas? Karena gini, biasanya yang ritual atau numbal tuyul itu biasanya seorang ibu, nggak jarang bapak. Karena yang berhak nyusuin cuma ibu gitu loh. Dan yang seorang walaupun ibu itu nggak keluar air susu? ya tetap kan di darah yang diambil.
Ini maaf, daya sedotnya tuyul itu lebih berpuluh-puluh kali manusia. Asik tuh dia. Apaan, Mas? Tapi tetap kan Mas, tetap gila nih, tetap takut Mas. Ayah bubinya runcing, matanya merah, disedot Mas. Dan dia ngambil darah. Makanya punya tuyul ibu-ibu itu biasanya yang dia makannya nggak enak, dia kusut, dia layu, dia lemas karena emang kemampuannya diambil semua. Terus cara berpakaiannya aja dia nggak rapi. Nggak nyaman banget. Dia punya duit, makan nggak enak, apa nggak bisa. Emang kan perjanjian. Selama kamu ikut saya ikut kamu, apapun yang kamu makan nggak boleh lebih dari daging. Semua berbau dedaunan. Kalaupun berbau dedaunan. Vegetarian dong tuh tuyul. Hampir seperti itu. Yang punya tuyul. Oh iya. Dan kalaupun makan nasi kemarin. Kalaupun makan asin yang kemarin ada belatungnya. Saya beberapa kali lihat beberapa contoh. Ada beberapa orang lah saya lihat dia memang punya tuyul. Cuman karena pola makan seperti itu saya kasihan. Dia punya segalanya tapi nggak bisa menikmati hidup. Suara apa tuh? Anak kecil ya? Iya, Mbak Yu. Anak kecil. Teriak lari gitu ya. Iya. Anak kecil. Mbak Yu, maaf. Iya. Tuyul tuh sebetulnya jenisnya laki atau perempuan? Kebanyakan kalau diambil laki perempuan ada semua. Perempuan juga? Ada juga. Jadi kalau yang tuyul itu ada ngambilnya harus pasang. Kalau dia udah lahir bareng ya saya minta bareng sama ini. Itu tergantung perjanjian juga, sepasang. Tapi kebanyakan laki. Tapi banyak yang ngambil sepasang. Kalau nggak sepasang kadang-kadang. Kalau yang tadi cowok itu. Monyong, Mas. Aku malah ngeledekin saya nyang. Ya memang dari dulu saya monyong ya tapi Nah, pemirsa. Malah ngomongin kenyotan. Seperti apa lagi? Yang ada yang berikan bintang tamu saya sangat luar biasa. Mbak Yu tentang kenyotan tadi. Tentang tuyul. Dan rumah mana? Atau di mana? Nah, ini nih yang tadi seperti jelasin. Kacang hijau nih gimana nih? Kalau kacang hijau seperti kita anak kecil main kan kelereng. Kelereng. Oh. Iya. Dia pakai mainan di tuyul. rumah. Dia ambil, dihitung, terus dicium. Baunya seneng, ngambil lagi. Lupa dia tugasnya dia ngambil uang.